Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatanal ulama wal masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, ashabal ma'ahid, ashabat rukis sufiyah, ashabal madaris, hadratil mustasyarin, hadratil asyasyuriyah, pengurus NU baik cabang MWC Ranting, Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Bapak-bapak sekalian, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kalimah fiilnya, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, asal maknanya harmoni, akur, mesra, saling melengkapi, saling mendukung, saling menyempurnakan. Itu namanya insan. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia madaniyun bit-tab', makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Presiden, jenderal, konglomerat, kiai, ulama, profesor, doktor tidak mungkin hidup sendirian. Paham betul? Jenderal, wong sugih, konglomerat, Aguan ta, Eka Cipta ta, Tommy Winata, ingin minum air teh, minum teh satu cangkir, pasti minta tolong jutaan orang. Percaya tidak? Minum teh secangkir harus ada orang yang nanam kebun teh. Berapa orang sudah? Teh bisanya tumbuh subur, harus ada pabrik pupuk. Berapa orang sudah? Berapa orang sudah? Kalau sudah jadi supaya dipanen harus ada orang yang memanen. Berapa orang? Kedua, sawise panen dimuat ning karung keduana pabrik, karung diangkat ning mobil keduana pabrik, mobil keduana bensin, keduana pom bensin, keduana supir, keduana kenet, barang anu bane bocor keduana tukang tambal. Wis pira wis ditung durung ku konglomerat arep minum teh satu cangkir wis toli apa digawa balik atau digawa di pasar dituku kuduana kardus, kuduana senaleni, kuduana ya Allah, kuduana kompor, kuduana minyak atau gas, kuduana penimbal atau teko, kuduana cangkir. Wis barang anu pengen manis kuduana pabrik gula, kuduana kebon. Wis dihitung durung pun nembe pengen nginum teh durung yang lain-lain. Berarti kita manusia tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa.
Jawa Barat saja, nggak usah hubungan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, boten saged. Indonesia saja, nggak usah kenal dengan luar negeri, nggak bisa. Mobil tekan luar negeri, alat-alat tekan luar negeri, bisa nggak kalau nggak hubungan dengan luar negeri? Bisa nggak? Beli senjata harus luar negeri, tentara beli senjata harus dari luar negeri, spare part harus dari luar negeri. Saged mboten? Smelter, tambang nikel, yang mengelola nikel harus dari luar negeri. Bisa nggak hidup sendirian? Tidak bisa. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup secara sebenar-benarnya insan kecuali kalau kita akur, damai, mesra, harmonis. Kalau ada orang, dua orang tetangga, dua orang saudara sudah setengah bulan nggak saling nyapa, berarti lagi leren jadi insan. Wonten buat beli akur akeh ditu menu salane anak beli akur. Kanjeng Nabi ngupai batas, ngupai toleransi, kudu tegang, kudu beli akur paling maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari harus akur maning. Masih durung akur, berarti leren dadiin insan. Paham boten? Oleh karena itu amanah yang paling melekat kepada kita semua sejak lahir sampai mati, sebelum agama, sebelum ilmu, sebelum amar jabatan, pangkat, harta, keluarga, kekayaan, amanah yang paling melekat adalah amanah insaniyah. Apa? Kemanusiaan. Mari kita bangun masyarakat yang harmonis, akur, solid, gotong royong. Siap boten? Lamun anak sing masih beli akur, mulai suki kudu akur. Percuma pengajian, percuma ulang apa? Memperingati ulang tahun baru Hijriah, percuma Maulid Nabi baca sholawat, percuma ngaji tiap minggu kalau nggak akur, percuma itu. Berarti tidak menghormati insaniyah. Bahkan percuma sholat, percuma haji, percuma zakat kalau tidak akur satu sama lain. Paham betul? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 13 tahun di Mekah hanya mendapatkan pengikut 120 orang. Dapat berapa? Itulah yang dinamakan oleh Al-Quran as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib. Kota apa? 480 km utara Mekah. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut orang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh, namanya Yathrib. Maka kota ini dinamakan kota Yathrib. Setelah Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib, mendapatkan masyarakat penduduknya plural, majmuk, bineka. Ada yang beragama Islam, pendatang, namanya muhajirin. Ada yang beragama Islam, pribumi, namanya ansor. Maka ini punya pemuda ansor, dari situ namanya ansor. Ada yang beragama Yahudi, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 suku beragama Yahudi. Ada Kristen sedikit, masih ada musyrikin nyembah berhala sedikit. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, terdiri dari Arab dan bukan Arab, Muslim dan non Muslim. Maka Nabi Muhammad memutuskan begini bunyinya,
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam dari Quraisy pendatang. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam dari kota Yathrib penduduk asli. Wal Yahud, dan orang Yahudi. Wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, satu visi misi. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu semua satu umat. Paham boten? Jadi Nabi Muhammad ketika itu membangun umat, bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat, tapi umat Islam dan non muslim, umat Quraisy dan non Quraisy, pendatang dan pribumi, muslim dan non muslim, Arab dan non Arab, dibangun sebagai satu itu namanya Piagam Madinah. Apa namanya? Madinah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sudah modern, membangun negara yang dibangun di atas konstitusi kesamaan tujuan, membangun komunitas manusia, komunitas sosial yang dibangun dengan kesamaan cita-cita, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan suku, seperti Indonesia. Paham betul? Indonesia 470 suku, Indonesia 6 agama yang ada, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang resmi, yang gak resmi masih banyak, Kotoloco, Sambelun, Subud, Darmugandul, apa namanya? Dayak, Losaran Dayak, Parpalin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, agama-agama lokal animis. Semua itu disamakan, disatukan dengan kesamaan visi misi, kesamaan tujuan cita-cita. Nggih mboten? Bukan satu agama, bukan satu suku, namanya negara Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara kafir, bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, Cina, Arab, India, bukan. Negara apa namanya? Indonesia. Nah, Kanjeng Nabi pun membangun negara tersebut dinamakan bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Apa? Ya Allah, dari kata tamadun, madani, madaniyah. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba membangun negara nation state, negara kebangsaan, bukan negara agama dan bukan negara suku, dan sukses, berhasil. Suatu ketika ada sahabat tukaran karo Yahudi ning pasar. Sahabat nempeleng Yahudi, bisa ngajak mati rupanya sahabatnya sakti rupanya. Apa dongeng apa uno? apa batas tum ya. beli niat mati ini mati. Kanjeng Nabi Muhammad marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Dengarkan, barang siapa membunuh non muslim, barang siapa mateni wong non muslim sing dudu wong Islam, barang siapa membunuh non muslim, nanti di hari kiamat berurusan dengan saya. Katakan Kanjeng Nabi, barang siapa yang berurusan dengan saya tidak akan selamat masuk surga,
membunuh apa maning membunuh ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Apa maning sesama membunuh Kristen, membunuh Katolik, tidak boleh. Nanti dari kiamat dimusuhkan kanjeng Nabi di hari kiamat nanti kalau sampai membunuh non muslim, apalagi membunuh sama muslim. Masya Allah, luar biasa ini. Yang kedua, contoh bukti kanjeng Nabi melaksanakan prinsip itu. Yang kedua, suatu hari ada malingnya perempuan ditangkap oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah. Tangkap, lapor pada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada maling saya tangkap, perempuan. Ternyata maling anaknya tokoh sahabat Sayyidina Utsman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, kan anak orang besar, dilepas saja ya. Kanjeng Nabi marah besar, bawa sini, saya akan memotong tangannya. Wallahi law saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu anak saya Fatimah, saya yang akan memotong tangan. Adil mboten kanjeng Nabi? Lamun anak isun sing maling mene sisun sing ketok tangannya, nugel tangannya. Kira-kira pejabat segini mongkon biya kira-kira mongkon beli muga-muga sekarang hukum kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bakal cilik nyolong dog, nyolong apa meneng? Nyolong ayam dihukum salah. Nyolong ayam salah. Nyolong semangka salah. Dihukum ya, saya setuju dihukum. Tapi ke atas pun harus dihukum. Paham betul? Waktu Setia Novanto ketua DPR, ketua umum Golkar korupsi 2,5 triliun, saya kaget. Ya Allah, gede teman korupsi. Kula beli luru malaikat beli. Pejabat kudu kaya malaikat dan boten mu aja nemen-nemen 2,5 triliun lamun kudu kerupuk kali piraku. Oh, kaget kula. Wis dihukum wis. Pas Novanto wis suka miskin dihukum. Boleh setahun 30 tahun, Bu. Diukuli maning ning Kominfo, Kementerian Kominfo korupsi 8 triliun. Kaget maning kula, Masya Allah. 8 triliun duit 1 triliun kula durung ngalamin delel kaya pake delel durung ngalami pemaning duwe. Kaget kula, gila-gila temen si korupsi ku ya masih diungkuli maning. Indosurya Surya Darmadi korupsi 70 triliun. Kaget maning isun, Masya Allah. Priben sih hukum nggak jelas ini ya. Masih diungkuli maning. Nemen beli masih diungkuli maning. Ning Tambang Timah ning Bangka Belitung korupsi 330. Lamun gue tuku semayu kan botok gue tuku botok semayu aku. Ya Allah, kula sekali lagi sebesar mana kula beli kudu bersih sih boten kula lagi pada banyak kesalahan ake dosae kula lagi pada beli kudu malaikat bersih sih beli mu aja nemen sia aja nemu kegila-gila temen. Paham boten? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard
Orang korupsi 100 juta merugikan negara, orang korupsi 200 juta merugikan negara, tapi yang korupsi triliunan menghancurkan negara. Bukan merugikan, apa namanya? Menghancurkan. Hukumnya apa hukumnya? Was'auna fil ardi fasada, yang menghancurkan kehidupan negara. Was'auna fil ardi fasada, hukumnya apa? Ayyuqattalu, hukum mati, au sallabu, disalib, au tokat itu baru jumlah khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfam ard, buang ke laut. Jadi Quran ini bukan tulis duduk pula duduk ngomong ke Quran. Korupsi 100 juta, 200 juta di penjara, korupsi 500 juta di penjara, merugikan negara. Tapi triliunan membangkrutkan, menghancurkan. Yas'auna fil ardi fasada, arane di Quran. Apa hukumnya? Apa hukum? Ya Allah, ini namanya kita jauh panggang dari api. Sila yang kelima, keadilan sosial. Jadi Pancasila itu nomor 1 ketuhanan, lumayan wis, masjid bagus, wong haji ngantri, sholat Jumat kebak, lumayan kan nggih? Lumayan daripada pengen. Yang kedua apa? Persatuan kesatuan, lumayan. Kemanusiaan, lumayan. Demokrasi, aduh bagus sudah. Pemilu sekian partai, jalan lancar. Pemilu presiden langsung lancar. Bareng sila yang kelima, keadilan sosial, dirasakan adil dereng. Ya Allah, ini tinggal sila yang kelima yang masih jauh dari panggang dari api. Mari kita ke depan perbaiki amanah kita sebagai manusia, membangun insaniyah. Bangun apa? Insaniyah. Itulah namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakat apa? Negaranya namanya Madinah. Nah, jadi Indonesia mudah-mudahan menjadi Madinah. Nah, ternyata Madinah sekarang, mutamaddin sekarang, dudu Saudi Arabia, dudu Mesir, dudu Irak, Suriah, dudu. Tapi mutamaddin sekarang Australia, New Zealand, Belgia, Denmark, bukan Israel enggak. Denmark, Belgia, Switzerland, adil, makmur, tenang, damai, tertib. Jepang tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada penodong, tidak ada calo. Sini ada calo enggak? Tertib. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi, nggak ada polisi. Supir bawa mobil tertib dewek-dewek, nggak ada polisi. Tidak ada tukang nyapu, nggak ada, bersih kabeh. Orang rokok banyak, orang rokok, tapi dibuang pada tempatnya. Disiplin. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, gak ada sampah satupun, dibuang tempat masing-masing. Itu orang Jepang. Kapan ikut? Tidak ada apa-apa rebutan, gak ada. Santun, tidak sombong. Itu masalah Jepang. Begitu pula Australia. Saya sudah sering cerita. Saya pernah ke Australia tahun 2011. Tahun 2011 ke Australia dengan istri saya, muter-muter setengah bulan. Dakwah kota Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney, ibu kota. Ceramah di masjid, maunya gereja dan di masjid. Pada zuhur
Setelah ceramah asar, beli oleh-oleh di pasar, di toko kecil-kecil gitu. Oh ya, kaos lah, celana, kelambi, oleh-oleh. Dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya hilang. Nggak terasa HP nggak ada. Saya cari pojok-pojok, kasur-kasur langka. Ya uslah, tunggu maning kon Jakarta balik. Jam setengah 10 malam ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan 1 orang bawa HP saya. Ini bapak tadi HP-nya ketinggalan di toko saya. Coba dudung Islamku, dudung Islam. Kira-kira lamun anak HP ketinggalan di warung riben. Padahal Islam kabeh, Islam kabeh ya. Ahli sunnah kabeh padahal, ahli sunnah kabeh. Ngaji kabeh padahal. Ini namanya apa? Budaya. Apa namanya? Akhlak yang kurang kita ini. Islamnya sudah benar. Madhabnya benar, ahli sunnah. Sholat sudah sholat, tinggal akhlak yang masih belum beres. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, PUI, Perti, Syarikat Islam yang mimpin saya. 5 hari di sana, dari Jakarta ke Dubai, Aljazair, Tembakto ibu kotanya. Di Tembakto ibu kota negara Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman rumah, ngarep rumah, kunci masih gantung. Kira-kira sepeda motor ditinggal di latar, kunci masih gantung priben. Ini namanya amanah insaniyah yang belum beres ini, yang belum beres. Wis dadi mukmin kabeh, wis Islam kabeh, ahli sembayang kabeh, ngaji kabeh, tinggal akhlak yang belum beres. Nggih mboten? Ngaku masyaallah. Bener aja ngaku beres ya. Aja ngaku beres sih. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apa artinya? Derajatnya masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya, apalagi mazhabnya, apalagi. Yang ditanyakan aman tidak di sana, baik-baik tidak ya. Nah, yang ditanyakan bukan agamanya apa ya, mazhabnya apa ya, partainya apa ya, enggak ditanya itu. Yang ditanyakan aman tidak saya mau ke sana. Jawabnya aman. Isun ngalami mana, sembahyang di musola, dompet ketinggalan, rong dina masih utuh, aman. Derajatnya enggak beli, derajatnya naik enggak itu? Wes, aja suali ke saumpama nih sih, saumpama, aman dia, waduh, hati-hati, maling kabin, saumpama aja sampai. Orang nggak tanya agamanya apa, nggak tanya NU apa Muhammadiyah, nggak tanya 01 apa 02, nggak tanya itu, nggak PKB apa Golkar, nggak. Yang tanyakan aman tidak ya. Wah, isin kalami mana, sembahyang Jumat di masjid, sepatu hilang, batu risu ngalami sepeda motor hilang, anu mana batu risu utang ngomongnya rong minggu, rong tahun dirung bayar, saumpama. Jadi agama tak akhlak yang ngangkat, akhlak. Paham boten? Quran boten ngalem Kanjeng Nabi gagah, Kanjeng gagah ganteng, Quran nggak muji. Quran boten ngalem Kanjeng Nabi sukses, pemimpin besar, nggak dialam oleh Quran. Kanjeng Nabi dialam oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Itu yang dipuji Al-Quran, bukan gagahnya, bukan gantengnya, bukan suksesnya, bukan kebesarannya, tapi apa?
akhlaknya. Paham boten? Oleh karena itu pendidikan pesantren mengutamakan akhlak. Ayo sampean bakal beli ngandel ngomong isun dua anak loro, siji pesantren siji ora, ayo dengan akhlaknya. Ya moga-moga si bagus kabeh, moga-moga. Tapi ayo dengan siji pesantren siji ora pesantren, ayo dengan akhlaknya. Hasilnya pinter sih pinter, tapi akhlaknya kalau wong tua tidak sopan, kalau wong tua ngelawan, kalau bapak ibunya nggak nurut, itu kalau nggak di pesantren. Tapi kalau di pesantren insya Allah birrul walidain, tak dua orang tua bapaknya mati mendoakan, insya Allah kalau keluar pesantren. Lalu pesantren sing bener, pesantren sing ben kempek mangga, babakan mangga, Arjayunangun mangga, Buntet mangga, Lirboyo, Tebuireng, Jombang, Rembang, Lasem, Tegarejo, Magelang mangga, aja ning Zaitun. Aja ning As-Sunnah, As-Sunnah Geraksan Cirebon, As-Sunnah aja ning pesan Iskariman Karanganyar Jawa Tengah, Bukhari Muslim Jawa Tengah, Ali bin Abi Thalib Surabaya, aja ku aja. Wis jelas lah, wis jelas wis. Lirboyo, Jombang, Kempek, jelas betul niku. Wis jelas alumninya, lulusannya, manfaat barokah giboten. Walhasil pesantren anak sing jelas. Kenapa? Di pesantren yang salafiyah yang dipimpin oleh kiai-kiai ulama, Nahdlatul Ulama, diajarkan 4 metode. Apa? Berapa? 1. Manhajut ta'lim, transfer of knowledge. Diajarkan ilmu pengetahuan. Ya Allah, seliane agama Islam, Kristen lah terus terang saja, Kristen tak Yahudi tak Hindu tak Buddha, tidak ada ilmu namanya metodologi menseleksi berita, gak ada. Tapi dia hanya di agama Islam ada metode menseleksi berita benar atau enggak. Hadis qala Rasulullah dinilai benar apa enggak ini. Kalau benar namanya hadis sahih, syaratnya ada 4, antara guru dan murid ketemu. Seperti contoh saya mengatakan kata Gus Dur, itu benar karena saya ketemu dengan Gus Dur. Tapi kalau mengatakan kata Bahasyim Asy'ari, nggak benar kalau saya nggak ketemu. Namanya hadis sahih, antara guru dan murid ketemu, dan gurunya hafalannya kuat, nggak pernah lupa, gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendalin masjid. Yang keempat, adil, kelakuannya lempeng, baru hadis sahih. Kurang 1 turun hadis hasan, kurang 1 turun hadis dhaif. Dhaifnya maktu, muqatta', mauquf, mu'allal, mu'an'an, mursal. Hanya di agama Islam ada ilmu metode seperti itu. Namanya ilmu mustalahul hadits. Apa namanya? Yang menggagas ilmu itu namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu itu lahirnya tahun 99 Hijriah. Di lain agama Islam gak ada punya berita ya. Orang Kristen baca kitab Injil ya udah apa adanya, gak ada metode itu. Bener bora langka metode seleksi, hanya di agama Islam. Di agama Islam pun, yang mendalami ilmu ini hanya di pesantren. Di luar pesantren udah gak ada itu. Wis bosen, wis beli telaten wis. Hanya di pesantren, percaya betul. Yang kedua, metode membaca Al-Quran. Orang Kristen baca Injil nggak ada metodenya, soalnya baca aja. Di Quran ada ilmu tajwid, idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf takonan wong Kristen yang pendeta. Ana beli sama ilmu tajwid, cara maca Injil kudu mengkainan ana beli takonana.
langka. Ini Quran ya Allah maca Quran kudu bener, dakwah pendeknya, idhom idhar ikhfa ikrabnya, paham boten? Di agama Islam pun hanya di pesantren yang mendalami seperti itu. Karena baca Quran, ngaji Quran tidak mungkin kalau hanya gurunya baca terus ditirukan satu kelas, nggak berhasil itu. Bisa berhasil kalau face to face, wajhan di wajhin, satu-satu maju, baru itu berhasil. Kayak ini kempek nih, satu-satu ngaji siji-siji madep. Karena paling tidak paling cepat khatam 3 tahun paling cepat. Itu baru baca saja itu. Paham betul? Nah, kalau mau ngerti lagi, kalau mau dalam lagi, di lain agama Islam tidak ada metode cara membangun prinsip-prinsip jurisprudensi. Namanya apa? Ilmu usulul fiqh. Hanya di Islam. Memahami Al-Quran, ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Ayat Quran itu hanya di Islam. Islam pun hanya di pesantren yang masih bahas itu. Namanya ilmu usulul fiqh. Paham boten? Maka monggo anaknya pesantren. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren juga sudah ada sekolah SMP SMK-nya. Jadi nggak ketinggalan insya Allah. Di Kempek sudah ada SMK-nya, sudah ada sekolah tinggi ekonomi, dari sekolah tinggi setingkat kesehatan di Kempek. Jadi sampai lah pondok Kempek, bocah insya Allah ya akhlaknya bagus, ya dapat ilmu pengetahuan yang lumayan. Lain-lainnya juga sama lah, pondok yang lain juga sama. Monggo asalkan pondok yang sudah jelas natijahnya, sudah jelas outputnya, sudah jelas alumninya. Paham boten? Namanya manhajut ta'lim. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Apa? Dars, mengamalkan ilmunya. Pesantren tuh kiai ngajari santri, bocah sholat 5 waktu jamaah ya. Kiainya juga rajin berjamaah, belum tidak hanya ngomong. Bocah kalau tamu yang hormat ya, kalau orang tua yang hormat ya. Kiainya juga beri contoh, dengan orang tua hormat, dengan tamu hormat. Bocah akhlaknya yang benar ya, yang lempeng, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Kiainya memberi contoh. Coba di sekolah guru ngajari gitu, kira-kira ngelakuin beli gurunya kira-kira enggak semua sih enggak, tapi tidak dipantau 24 jam. Tapi kalau di pesantren santri deleng kiai 24 jam. Deleng kiai ini ditonton, kelakuan kiai ini kelakuan kiai dideleng nih santri. Berbicara nerima tamu, berbicaranya kalau tetangga, berbicaranya bergaul. Walhasil kiai memberi contoh darsan amalian, contoh amali. Apa yang diajarkan dipraktekkan. Santri pun diajak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Al-Quran, wahai wong beriman, kenapa kamu tidak lakoni apa yang kamu omongkan? Omonganmu dan kelakuanmu gak sama. Omonganmu dengan kelakuanmu tidak sama. Kabura maqtan indallah, Allah sangat murka, Allah sangat marah kalau melihat orang ngomongnya bagus, kelakuannya blesa. Omongan dengan kelakuan harus sama. Kata Al-Quran nih, lima taqul ma la taf'alun. Kenapa omonganmu gak sama dengan kelakuanmu? Kenapa? Kabur maktan, Allah sangat marah dengan orang yang omongannya bagus, omongannya indah, ajakannya bagus, deweke kelakuannya namanya apa namanya? Manhajut tadris. Apa namanya? Tadris. Maka santri itu ya praktek sholat misalkan
praktek sholat sekali niru kiai bae kan niru priben cara takbir, priben cara ruku, cara nggak usah diajari, nggak usah, asal sering jamaah ning masjid makmum karo kiai suwe-suwe bagus. Wiridare terus apa? Terus sholat astagfirullahaladzim ping 3, la ilaha illallah daula syarikalah ping 3, subhanallah 33, nggak usah diajari, asal sering sholat di masjid melu kiai bisa dewek. Sejen karo di masjid kantor polisi misalkan, aku ditulis zikir ba'da sholat, ada tulisannya yang kecamatan, ada tulisannya aku zikir setelah salat, baca ini dipesan nggak usah, dipesan nggak usah, ada tulisan itu nggak usah. Bocah pinter dewek kowe asal sering sholat karo kiai. Paham boten? Itu namanya manhajut tadris. Apa namanya? Yang ketiga, manhajut ta'dib, diajari akhlak, diajari adab, diajari jujur. Ya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun Allah melihat, barang siapa berbuat jahat, menyimpang, melanggar sekecil apapun Allah melihat. Maka di pesantren yang dibangun adalah apa? Namanya Diperhat, Deeper of Heart, hati nurani. Apa namanya? Hati nurani. Bahasa Arabnya fuad, bahasa Inggrisnya Deeper of Heart. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad tidak pernah bohong. Contoh, siapa ki nyolong ki? Demi Allah dudu isin, padahal yang jerati isun. Lo kan bisa kan? Lo kan beli kayak gue, lo kan beli. Siapa sebaling oli akeh dudu isun sedikit akeh. Siapa sing dari dalang, siapa dari dalang ki dudu isun gimana? Siapa sing korupsi ki? Demi Allah, saya nggak korupsi. Saya. Betul. Itu sing ngomong saya, aku sing ngaku namanya fuad. Apa namanya? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad nggak bisa bohong, Yang bohong mulut, yang bohong lisan. Demi Allah, sumpah saya tidak korupsi. Jeratnya saya. Demi Allah bukan saya yang berbuat. Ya. Paham betul? Namanya fuad, bahasa Inggrisnya Deeper of Heart, bahasa Indonesianya hati nurani. Paham? Nah ini di pesantren dibentuk seperti itu. Waktu kula mondok ning Krapyak Jogja, Kiai Ali Maksum almarhum, Kiai Ali punya kitab, misal dari rumahnya, gedung sendirilah, kitabnya bagus-bagus, bukunya bagus-bagus, anak tulisan, pintunya dibuka 24 jam, gak ada yang jaga, gak ada CCTV, gak ada pengawas, hanya ada tulisan beliau sendiri, kanggo bahasa Jawa, nganggo tulisan Arab, oleh diwoco haram digowo, boleh dibaca haram dibawa. Itu kita-kitaan, saya, Pak Masdar, Pak Ali As'ad gak berani bawa bukunya Kiai Ali Maksum, takut pada tulisan itu, bukan takut pada pengawas atau CCTV kamera, enggak ada, takut pada tulisan itu. Itu namanya takdib, namanya apa namanya? Takdib. Kalau nggak ngaji, kalau nggak masuk ke madrasah, ngaku salah, saya salah, jeratnya kah isun salah beli ngaji. Jadi santri ngaji ku tidak dioprak-oprak, tidak didorong-dorong, dari kamar berangkat menghadiri pengajian tanpa dipaksa, kesadaran sendiri-sendiri. Ini namanya manhajut takdib. Apa namanya manhajut? Moga-moga seperti ini.
sholat berjamaah kesadaran sendiri-sendiri, bayar iuran, bayar kewajiban kesadaran sendiri-sendiri, gimana? Bayar utang kesadaran sendiri-sendiri, bayar utang. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Nabi Muhammad niku kalau janji tepat, thabitul mitsaq hafidhuhu, kalau janji tepat. Ya Allah, waktu Kanjeng Muhammad badhe hijrah, sebelum hijrah mengembalikan titipan, jadi Kanjeng Nabi kayak bank. Orang-orang Quraisy titip duit di Kanjeng Nabi, padahal duduk Islam, tapi percaya Muhammad Al-Amin yang bisa dipercaya. Jadi duitnya aku titip di Kanjeng Nabi, emasnya aku titip di Kanjeng Nabi. Wong Quraisyku bareng Kanjeng Nabi hijrah, sedurunge hijrah dikembalikan, dititipkan kembalikan. Kanjeng Nabi ku tsabitul mitsaqi hafidhu. Ana beli sing janji utang 2 minggu bayar 2 tahun. Anak ya Allah, ayo kita berbaiki. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Muhammad sadiqul aqwal, tidak pernah bohong, wajib jujur. Sepisan bae Kanjeng Nabi bohong dilaknat oleh Allah. Lamun Kanjeng Nabi sepisan bae bohong dilaknat oleh Allah. Selamanya Kanjeng Nabi sidq, jujur, shadiq. Paham betul? Ana sing ngomong sing wajib sidik soten Kanjeng Nabi ari yang mah dudu tadi sing rusak negara kehilangan kejujuran. Bisanya ada korupsi kalau tidak jujur, bisanya ada yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan oleh hakim pengadilan karena tidak jujur. Keluarga, istri tidak jujur, suami marah, suami tidak jujur, istri marah, gimana? Lah sekarang takon, engkau tahun ini, sing ngake beli jujur, laki ta wong wadon. Kita takon ngene, kita takon, sing ngake beli jujur, wadon ta wong lanang. Sing bener. Itu takon kene dingin ya, jawab kene dingin. Sing akeh sing beli sidik, beli jujur, wong lanang ta wadon. Sebelah kene. Sing akeh beli jujur, wong lanang ta wong wadon. Jadi laga sing jujur. Lagi jujur ki. Kanjeng Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, selalu jujur dalam ucapan dan tindakan, tidak pernah bohong satu kali pun dalam hidupnya, tidak pernah bohong. Ayo kita umatnya belajar jujur nggih? Siap? Jujur kabeh siap? Awas manusia beli jujur. Percuma ngaji kalau nggak ada perubahan. Paham betul? Oh, yang terakhir di pesantren ada manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Apa namanya? Manhajut tarbiyah ar-ruha, membangun spiritual, membangun kecerdasan spiritual. Masya Allah, bihikmatin nurun mubashir yaktifu Allah ila qalbi man yasha, langsung direct illumination, direct pencerahan dari Allah kepada hati orang tersebut. Namanya ilmu hikmah namanya, bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari ustadz, tapi dari Gusti. Contoh Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar khutbah Jumat di Madinah, lagi jurana khutbah,
melihat pasukan Islam yang ada di daerah Afghanistan akan dijebak oleh musuh dari belakangnya gunung. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, terus perintah dari Madinah, al-jabal, al-jabal, ya sariyatal Islam, wahai pasukan Islam, lihat gunung tuh, lihat gunung itu, sehingga selamat pasukan Islam. Wes, barang mereka pulang ke Madinah, pasukan Islam tuh cocok-cocokan. Waktu Jumat wingine kita diinstruksi oleh khalifah agar melihat gunung, hati-hati melihat gunung. Iku apa ungu? Walhasil cocok-cocokan antara jamaah Jumat kalau pasukan yang kembali dari medan perang. Itu namanya ilmu hikmah. Paham boten? Gus Dur waktu itu baru saja dioperasi syarafnya, setruk kan. Di kamar ada 5 orang di rumah sakit. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Pak Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita ngomong pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur duduk ngomong ngeten, mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Masih Pak Harto itu. Kita orang 5 nih kaget. Ini Gus Dur konslet ini, konslet. Ayo, jadi presiden betul enggak? Siapa sing bisiki siapa aku? Sing ngandani siapa? Gusti Allah, direct illumination. Pak Sutarman. Waktu itu ajudannya Gus Dur Kombes Sutarman. Pak Tarman makin jenengan, bahasa Jawa ya, karena orang Solo kan. Nanti Anda akan jadi Kapolda DKI, setelah itu akan jadi Kapolri. Ketawa Pak Sutarman, apa iya Gus, apa iya presiden? Iya, coba aja lihat, betul. Pak Sutarman lama-lama jadi Kapolda DKI, jadi Kabar Eskrim, terus jadi Kapolri. Ya Allah. Yes. Suatu ya Prabowo ya. Wong sing paling ikhlas itu Prabowo. Dipecat dari Pangkostrat orang lawan, tidak melawan, dipecat dari Pangkostrat. Kan diadili oleh Pak Wiranto, Pak Gumelar, Pak SBY yang mengadili. Dipecat dari Pangkostrat, legend Prabowo. Nggak ngelawan, diterima. Engko bakal jadi presiden nek wis tua. Kalau udah tua kan jadi presiden. Cocok nggak, bener nggak itu? Itu namanya hikmah, ilmu hikmah namanya. Melaku jogging, olahraga pagi-pagi, mampir ke rumah saya jam 8:30, minta air minum, minta roti tawar, AC saya buka, tidur ngorok, turu ngorok, 20 menit bangun. Kang Said mengko sampeyan nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengko sampeyan wis usia 56 akan jadi ketua PBNU. Benar. Saya ketua PBNU di Makassar tahun 2010, umur saya 56. Ya Allah, itu namanya manhajut tarbiyah. Apa namanya? Tarbiyah. Ana maning Gus Dur menghadiri seminar ning Gedung Pustaka Nasional di Salemba. Temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Muslim Gus Dur Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini. Yang Katolik Yakub Utomo yang punya Kompas, dan Romo Muji Sutrisno. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Yang 3 sudah bicara ini, udah mulai. Gus Dur terlambat, duduk di bawah dengan saya. Tidur ngorok, keringetan malah. Pas dipersilahkan terakhir, saya bangunkan, isunahkan, Gus panjenengan Gus naik ke atas. Omongane wong telu dikomentari kabeh. Tadi kata Pak Rudini gini-gini, saya gak setuju, gak sependapat. Siapa sing diuru aku turu ngorok lali, weru omongane wong telu bau kah? Omongan Pak Rudini, omongan Yakub Utomo, omongan Romo Muji Sutrisno. Itu namanya yu'allimuhumul kitabul hikmah wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim.
Paham boten? Hanya di pesantren yang ada hikmah ini. Ayo, ini sekolah anak beliku, tarbiyah ruhani anak beli langka. Hanya di pesantren ada tarbiyah ruhaniyah. Paham gih? Mangga masyarakat sing akur, sing solid, sing aman, tentram, damai, insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tiap malam Jumat baca maulid, baca mboten? Aja nonton TV baik ya, aja nonton TV, ayo maulidan dulu, maulidan dulu. Ba'da isya baca maulid, nggih mboten? Ada akikah baca maulid, syukuran umai dadi baca, syukuran anaknya munggah kelas baca, naik pangkat baca, dagangnya laris juga baca. Alhamdulillah. Lan maulidan bakal ngundang kiai, kiai kudu apal. Aja disediain buku kitab Barzanji, kon apal-apalan kiai. Bakal biar apal aja diampropin. Teman-teman. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa rabihi sufaha awal abida fasabu bil sinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala thumma adaila makkah hazina fasa'alahu malakul jibali fi lakiha li hadhihi al-asabiyyah faqala inni arju ayhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Apal itu loh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masjid aja didalai buku khutbah. Kiai khutbah kudu apal-apalan. Bakal beli apal aja dinggo maning. Setuju? Kiai kudu apal khutbah Jumat, khutbah nikah, talqin, manaqib Syabul Qadir Jalani, tahlil. Kudu apal-apalan. Oke. Bakal maca, berarti langkah bedanya antara kiai jua keluaran kemper, keluar babakan, keluar lirboyo karo SAG apa bedanya? Lamun SAG maca pantes SAG. Keluar lirboyo 5 tahun lirboyo, 5 tahun sarang, masa khutbah maca ngisin-isinaken. Paham betul? Paham betul? Pokoknya masjid aja dalil buku khutbah, buang. Ayo, burda apa beli burda? Apa beli burda? Alhamdulillah. Ana wong anak ya ulama arem Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Al-Busiri, sakit sebulan, stroke, lumpuh, belum bisa tangi. Suatu malam ngimpi ketemu karo Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Saya nazar ingin membuat qasidah, isinya memuji-muji engkau, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung engkau. Minta izin, ya silakan, saya izinkan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah, selesai karangan saya. Coba dibaca, katakan Nabi, sami'ana, ayo dibaca. Saya bisa dibaca selesai. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masahaja sadahu, diusap-usap badane. Fata'affa fauran, sekaligus sembuh, bisa bangun, bisa jalan. Ayo. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatta dam'an jaro min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik
dam'an ala talali wala arakta li dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Apal mboten? Ning berjanji anak, ning berjanji anak, ini buku berjanji ke anak. Amin tadzakuri jiran bidhi salami. Artinya lagi, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta, pasti lagi mabuk. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen seseorang, lagi mabok kepada seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau kangeni? Siapa? Jawab, siapa yang sedang kau kangeni? Ngaku saja. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi liminal ahwali muqtah da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqar nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Percaya tidak? Kanjeng Nabi bisa menolong kita, percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Al-Quran ini, orang yang banyak dosanya seperti saya, contohnya orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, ziarah, istighfar di sampingmu, di depanmu Muhammad, kemudian kamu Muhammad ikut memohonkan istighfar untuk orang itu, pasti Allah mengampuni. Quran ini sampeyan umrah ning Madinah istighfar, Kanjeng Nabi melu dukung, melu ndongakna juga, pasti dosa sampean diapura, walaupun banyak, walaupun besar-besar dosanya, asal Kanjeng Nabi melu setuju. Paham boten? Ini artinya Kanjeng Nabi bisa diberi otorita, diberi kewenangan menolong siapa yang ia kehendaki, asal Kanjeng Nabi melu dukung. Syaratnya istighfar, Kanjeng Nabi melu wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya namanya lam taukid, lam pasti, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Siapa itu namanya? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudrikah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa
bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Berarti leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur sampean leluhur Kanjeng Nabi dijamin jelas. Leluhur kita belum, enggak jelas. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis taroku sifah hafalam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa artinya Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Muhammad SAW min Adam, dan Nabi Adam ila abi umi sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Allah jagaku. Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Ini bapak Kanjeng Nabi mau kah? Sebut namanya kah? Dari Adam sampai bapaknya tidak ada yang berbuat zina. Kabeh wong bagus kabeh. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada turun sampai ke kakinya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah pada putra Syekh Abdullah, mukanya padang, pindah masuk rahimnya Siti Aminah. Sarotun nurun nubuwati fi asarir hurrihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa abdibni Abdillah. Sarotun nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya bening padang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan melihat Umay Aminah padangan apa ya? Durungan listrik, durungan waktu pun Umay Aminah padangan apa? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba dengan Umay Aminah apa? Bareng lunga teka maning Ami majikan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah datangnya sinar. Mukanya anak itulah yang seperti bulan purnama, namanya Muhammad. Abu Lahab senang, gembira. Aminah melahirkan anak laki-laki namanya Muhammad. Abu Lahab bersyukur pada Tuhan. Suwaibah, kamu mulai sekarang bebas, bukan budak lagi, merdeka seperti kita-kitaan, bebas bukan budak. Iku engkau bakal neng akhirat. Abu Lahab manjing raka karena kafir kan, tapi setiap hari Senin dintasi raka. Selasa anjing nang maning, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat. Selasa dan jin nang maning selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Abu Lahab sudah jelas dalam surat
tabbat yada abi labim watab, masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi konon ata anofil mithnain, setiap hari Senin daiman selamanya yukhaffafu anul azab, tintas. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa selalu baca maulid Nabi? Seperti apa pahalanya itu? Abu Lahab sekali saja bisa menyelamatkan tiap hari Senin dari neraka. Apa setiap malam insyaallah min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten artinya apa yang saya sampaikan. Berakhlak yang berakhlakul karimah. Islam KB wis, NU KB, Ahlussunnah KB pun wis salat KB, tinggal satu lagi, akhlak mari kita bangun. Wonten nggih? Insyaallah ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.